Liputan khusus kali ini akan membahas mengenai Museum Satria Mandala. Museum memiliki berbagai macam koleksi dan sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah kisah perjuangan tentang Jenderal Sudirman. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Museum yang diresmikan pada tahun 1972 oleh mantan Presiden Indonesia Soeharto ini awalnya adalah rumah dari salah satu istri mantan Presiden Indonesia Soekarno, yaitu istrinya yang bernama Ratnasari Dewi Soekarno. Dalam museum ini dapat ditemui berbagai koleksi peralatan perang di Indonesia dari masa lampau sampai modern seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, tank, meriam, bahkan helikopter dan pesawat terbang. Selain itu, museum ini juga menyimpan berbagai benda bersejarah yang berkaitan dengan TNI, seperti aneka senjata berat maupun ringan, atribut ketentaraan, panji-panji dan lambang-lambang di lingkungan TNI. Selain itu, di museum ini dipamerkan juga tandu yang dipergunakan untuk mengusung Panglima Besar Jenderal Sudirman saat beliau bergerilya dalam keadaan sakit, melawan pendudukan kembali Belanda pada era 1940-an. Salah satu sejarah yang terdapat di Museum Satria Mandala adalah kisah perjuangan Jenderal Sudirman. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Sudirman dikenal oleh orang-orang di sekitarnya dengan pribadinya yang teguh pada prinsip dan keyakinan, di mana ia selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya, bahkan kesehatannya sendiri. Pribadinya tersebut ditulis dalam sebuah buku oleh Cokro Pranolo, pengawal pribadinya semasa gerilya. Sebagai seorang yang selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Ketika zaman pendudukan Jepang, ia masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor di bawah pelatihan tentara Jepang. Setelah menyelesaikan pendidikan di PETA, ia menjadi komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Kemudian ia menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR terbentuk dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TKR. Perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nica Belanda yang berlangsung dari bulan November sampai Desember 1945. Pertempuran terkenal yang berlangsung selama 5 hari tersebut diakhiri dengan mundurnya pasukan Inggris ke Semarang. Perang tersebut berakhir tanggal 16 Desember 1945. Setelah kemenangan Sudirman dalam Palagan Ambarawa pada tanggal 18 Desember 1945, dia dilantik sebagai jenderal oleh Presiden Soekarno. Sudirman memperoleh pangkat jenderal tersebut tidak melalui sistem akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya, tapi karena prestasinya. Sudirman adalah Panglima Besar atau Pangsar yang pertama. Beliau dalam keadaan sakit memimpin perang gerilya tahun 1948 pada saat agresi militer ya. Di sini beliau ditandu, ini adalah salah satu tandu yang pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman, sumbangan dari Museum TNI Angkatan Darat. Dan pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah karena sakit tuberkulosis parah yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan pada tahun 1997. Dia mendapat gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5.
pangkat yang hanya dimiliki oleh 3 jenderal di RI sampai sekarang, Haji Muhammad Soeharto, Abdul Haris Nasution, dan dirinya sendiri. Museum Satria Mandala selain memiliki koleksi senjata yang beraneka ragam, juga memiliki sebuah masterpiece yang paling utama di museum ini, yaitu Banteng Blorok. Meriam Banteng Blorok berasal dari Bofors, Swedia. Nama Banteng Blorok sendiri mengambil dasar makna bahwa meriam ini dibuat di Kedung Banteng, Solo, dan bercak samaran belang-belang atau disebut juga blorok. Pada tanggal 3 Agustus 1949, meriam Banteng Blorok dikonsolidasikan bersama senjata-senjata lainnya yang tersisa setelah Perang Gerilya. Pada tahun 1951, meriam ini dipindahkan ke Jalan Kesatrian, Malang. Tahun 1953, meriam ini menghiasi pusat pendidikan artileri di Cimahi. Tahun 1954, meriam ini diletakkan di pintu gerbang Yon Armet 576 Cipanas sebagai hiasan kebanggaan. Tahun 1974, meriam ini ditarik ke pusat Armet TNI Cimahi. Oleh karena tingginya nilai sejarah dari meriam ini, maka pada tanggal 28 Februari 1975, meriam Banteng Blorok resmi diabadikan di Wisma Juang 45, Kompleks Museum TNI Satria Mandala di Jakarta. Lo tau nggak Museum Satria Mandala itu apa sih? Emang waktu TK atau SD belum pernah kesana itu selanjutnya? Belum pernah ya? Terus lo tau nggak sih Jenderal Sudirman itu siapa? Jenderal Sudirman ya pahlawan. Yang lo tau Nggak tahu pahlawan apa. Lupa. Oke, makasih ya. Ya. Mas sebelumnya udah pernah ke Museum Satria Mandala belum? Pernah, Mas. Mas tahu pahlawan Jenderal Sudirman nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke deh Mas, makasih ya atas waktunya. Museum Satria Mandala merupakan saksi bisu dari perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa lampau. Namun sayang, keberadaan museum ini kurang banyak diketahui oleh masyarakat luas. Haruskah kita melupakan perjuangan para pahlawan kita? Demikian liputan khusus kali ini mengenai Museum Satria Mandala. Semoga memberikan inspirasi bagi Anda semua.